Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marweni, NPM 1875104141, semester 7 kelas B. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari proposal yang saya buat untuk memenuhi nilai UAS saya dengan judul Dampak Perilaku Menyimpang Seks Bebas One Night Stand di Kalangan Pelajar yang Sedang Berpacaran. Studi kasus SMA X di Kabupaten Kuantan Singingi. Latar belakang. Dalam sebuah lirik dari lagu dangdut yang berjudul Cinta Satu Malam atau sering disebut One Night Stand yang dinyanyikan oleh Melinda. Kisah cinta satu malam diibaratkan sebagai sesuatu yang sangat indah membuat melayang. Kehidupan metropolitan kini sudah semakin mengikuti gaya barat. Adat ketimuran sudah tidak lagi dianggap sebagai norma kepantasan. Seks bebas adalah hubungan seksual yang dilakukan di luar pernikahan. Seks bebas bukan hanya dilakukan oleh remaja, bahkan orang yang telah berumah tangga pun sering melakukannya dengan orang yang bukan pasangannya. Seks bebas merupakan tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, ditunjukkan dalam bentuk tingkah laku. Seperti yang kita ketahui, seks itu ibarat menu yang selalu mengalami inovasi. Contohnya, one night stand. Istilah tersebut benar-benar asing, namun benar-benar sering terjadi. One night stand merupakan salah satu perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang yaitu suatu perilaku yang tidak disukai, disetujui, dan dikehendaki oleh sebagian masyarakat. Artinya, perilaku menyimpang merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh norma-norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Hubungan seks pranikah umumnya berawal dari masa pacaran. Pada masa pacaran ini, hubungan intim mulai dilakukan oleh kalangan remaja, baik pelajar, mahasiswi, pemuda-pemudi yang tidak sekolah, mereka yang tinggal di desa maupun di kota. Waktu pacaran tergiur melakukan cumbu rayu, peluk cium, dan bila bergejolak nafsu tidak terkendali, berlanjutnya ke hubungan badan. Ironis memang, saat pacaran ini si pemuda mulai mengarahkan rayuan gombal yang berhubungan seks dengan coba-coba. Perempuan yang melakukan hubungan seks bebas, terutama one night stand, cenderung akan dipandang negatif oleh masyarakat dibandingkan dengan laki-laki yang melakukan one night stand. Hal ini tentu saja dilatar belakangi oleh anggapan masyarakat yang menilai bahwa perempuan lebih banyak memiliki larangan-larangan umum yang merupakan konstruksi budaya, di mana secara umum mereka tidak boleh melakukan sesuatu yang dianggap tabu dan tidak pantas dilakukan oleh anak perempuan. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil adalah bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh pelajar yang sedang berpacaran melakukan seks bebas one night stand. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan dampak yang dianggap para pelajar yang melakukan seks bebas one night stand agar pelajar yang tidak melakukan seks bebas berisiko di luar pernikahan sebab mengingat bahaya yang ditimbulkan sesudahnya. Kerangka konseptual. Yang pertama, konsep dampak. Yang kedua, konsep perilaku menyimpang. Yang ketiga, konsep seks bebas. Yang keempat, konsep one night stand. Yang kelima, konsep pelajar. Yang keenam, konsep pacaran. Landasan teori. Pada penelitian ini, saya mengambil teori asosiasi diferensial. Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari oleh asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan antisosial. Teori yang kedua, peneliti mengambil teori kontrol sosial. Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik penuh pada hukum, namun menganut segi pandangan di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana, mengingat bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat. Delikuen dipandang oleh para teoritis kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum. Selanjutnya, kerangka berpikir. Dampak perilaku menyimpang seks bebas one night stand di kalangan pelajar yang sedang berpacaran. Kemudian, pelajar selanjutnya berpacaran. Dari berpacaran akan melakukan perilaku menyimpang seks bebas one night stand. Dari pelaku tersebut akan menimbulkan dampak-dampak perilaku menyimpang seks bebas one night stand. Jenis penelitian.
Dalam penelitian ini, penulis memakai jenis penelitian kualitatif atau cara-cara lain dari kuantitatif. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Lokasi penelitian. Untuk memperoleh data dan keterangan yang dibutuhkan dalam pembahasan penelitian ini, maka lokasi penelitian yang peneliti ambil akan dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya, informan dan key informan penelitian. Responden yang pertama yaitu pelaku sebagai key informan, yang kedua orang terdekat sebagai informan, yang ketiga teman sekolah sebagai informan, yang keempat masyarakat sebagai informan, yang kelima guru sebagai informan, yang keenam kepala sekolah sebagai informan. Dengan jumlah key informan ada 2 dan informan ada 5. Teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi. Baiklah, demikian hasil presentasi dari proposal yang saya buat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.